Kami memiliki pembaruan besar dalam kasus ayah yang didakwa atas penembakan yang menyebabkan kematian pacar anaknya. Kami memiliki gugatan wrongful death yang baru saja diajukan oleh keluarga Whitney Robson yang mengungkapkan apa yang diduga terjadi pada malam dia meninggal. Dan keluarga tersebut membuat beberapa tuduhan yang mengejutkan. Pengalaman seperti apa yang dia miliki dengan senjata api? Kami juga baru saja berbicara dengan pengacara Jeffrey Towers. Dia adalah pria yang menghadapi dakwaan dalam kasus ini. Awalnya, kematian Whitney dianggap sebagai kecelakaan. Apa yang dikatakan pengacara Towers setelah kami menanyakan kepadanya tentang apa yang berubah? Anda sedang menyaksikan On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya, Law and Crime. Tapi sebelum kita melakukan itu, saya ingin menguraikan rincian dalam gugatan wrongful death yang baru ini yang diajukan oleh keluarga korban dalam kasus ini. Keluarga Whitney Robinson baru saja mengajukan gugatan ini di Pengadilan Sipil Jefferson County, Alabama. Itu adalah county tempat dia kehilangan nyawanya pada bulan Maret lalu. Sampai saat ini, kita tahu pada tanggal 7 Maret, polisi dipanggil ke sebuah rumah di Trussville, Alabama, sekitar setengah jam di timur laut Birmingham. Menurut polisi, itu terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 9.20 malam ketika sebuah tembakan dilepaskan. Sekarang Whitney ditembak dan dia dibawa ke rumah sakit di Birmingham, di mana dia dinyatakan meninggal sedikit lebih dari 1 jam kemudian. Whitney baru saja lulus dari Universitas Auburn setahun sebelumnya. Dan berikut adalah beberapa foto dari halaman desain interior miliknya. Dia baru saja mulai bekerja di bidang desain pada saat kematiannya. Dia berasal dari Virginia. Keluarganya mengatakan sejak awal itulah yang ingin dia lakukan dalam hidupnya. Bahkan dia kuliah di Auburn. Itulah yang membawanya ke negara bagian Alabama karena program desain interior sekolah yang sangat kuat. Obituari Whitney berbunyi, "Meskipun begitu, kami tidak pernah bisa membayangkannya." Bab terakhir dalam hidup Whitney terjadi di Birmingham, Alabama, hanya beberapa minggu sebelum kepergian yang tragis dan tak terduga. Whitney benar-benar menunjukkan kemampuannya persis seperti yang selalu kami tahu akan dia lakukan dalam peran barunya sebagai konsultan dagang di Restoration Hardware. Wanita mandiri yang luar biasa ini sedang berada di ambang karir suksesnya di bidang desain interior, pekerjaan yang selalu dia impikan sejak kecil saat menonton HGTV. Dalam waktu yang sangat singkat sejak dia menjalani peran itu, rekan kerja dan atasan baru Whitney langsung terkesan oleh kebaikan, bakat, perhatian, dan integritasnya. Mengenal Whitney dimanapun, bagaimanapun, mengapapun, atau selama apapun, berarti telah tersentuh dan diubah oleh jiwanya yang bersinar. Sekarang, Whitney sedang berpacaran dengan putra dari pria yang kini menghadapi dakwaan pembunuhan tidak disengaja terkait kematiannya, Jeffrey Scott Towers yang berusia 54 tahun. Sekarang kita akan membahas apa yang dikatakan pengacaranya kepada kita sebentar lagi. Tapi ini adalah foto Jeffrey yang diberikan oleh tim hukumnya kepada kami. Sekarang, gugatan yang diajukan oleh keluarga Whitney menuduh bahwa dia berada di rumah Towers bersama pacarnya dan ayahnya, Jeffrey Scott Towers. Sekarang, menurut gugatan ini, Jeffrey Towers diduga sedang menunjukkan koleksi senjata api antik di rumah itu kepada Whitney dan putranya. Towers diduga memegang revolver kaliber 22 di tangannya. Kutipan, baik diketahui atau tidak oleh perdakwa Towers, senjata api yang sedang dipegang itu ternyata terisi peluru. Dan saat dia memperlihatkan senjata itu kepada Whitney dan putranya, satu tembakan secara tidak sengaja terlepas. Sekarang gugatan tersebut menyatakan bahwa peluru mengenai Whitney di bagian kiri atas dadanya. Penyebab kematiannya adalah luka tembak di dada. Dia diduga terkena di paru-paru kiri, jantung, dan aorta menurut gugatan ini. Gugatan tersebut juga menyatakan tidak ada obat-obatan atau alkohol dalam tubuhnya pada saat kematiannya. Gugatan tersebut juga menyatakan bahwa Towers memiliki kewajiban kehati-hatian kepada Whitney Robinson untuk bertindak secara wajar dan aman dalam menangani, mengoperasikan, dan mengendalikan senjata api. Dan gugatan tersebut menyatakan bahwa dia diduga tidak melakukan hal itu. Gugatan tersebut juga menyatakan bahwa Towers memiliki kewajiban untuk memeriksa dan merawat semua senjata api di propertinya dengan aman. Gugatan tersebut menuduh Towers tidak memeriksa senjata itu untuk memastikan senjata tersebut tidak terisi peluru. Sekarang, gugatan tersebut menuduh Towers kurang memiliki pengetahuan tentang keselamatan penggunaan senjata api dan menyatakan bahwa dia diduga bertindak secara ceroboh. Dan karena itu, Whitney Robinson tewas. Towers juga dituduh lalai dalam gugatan ini karena diduga tidak melakukan perawatan yang tepat pada senjata yang meletus tersebut. Sekali lagi, kami tahu bahwa menurut gugatan ini, itu adalah revolver kaliber 22 dan itu adalah satu set senjata antik. Namun sejauh ini, berapa usia senjata ini, kondisinya seperti apa,
Detail-detail tersebut belum dirilis secara resmi, dan gugatan ini sekarang menuntut ganti rugi dengan jumlah yang tidak disebutkan. Jadi mari kita bicara tentang sisi pidananya di sini, karena Towers sekarang didakwa dengan pembunuhan tanpa sengaja. Dan sepertinya ada sesuatu yang berubah dalam penyelidikan ini hingga sampai ke titik ini. Karena jika kita mundur ke 7 Maret, tragedi mengerikan ini terjadi. Dan pada malam itu, menurut Al.com, insiden tersebut dianggap sebagai kejadian terpisah tanpa ancaman bagi masyarakat. Polisi juga mengatakan mereka telah menahan seseorang. Sekarang petugas koroner di Jefferson County, Alabama, memutuskan bahwa kematian Whitney adalah sebuah kecelakaan. Tidak ada dakwaan yang diajukan. Dan pada saat itu, ceritanya tampak bukan sebagai kasus kriminal, melainkan hanya sebuah kecelakaan tragis, sebuah kehilangan yang begitu memilukan hingga keluarga atau orang-orang terdekat tak akan pernah benar-benar pulih darinya. Tapi kemudian, sekitar 2 bulan setelah Whitney ditembak dan dibunuh di dalam rumah ini, semuanya berubah. Departemen Kepolisian Trustville mengatakan, kutip, setelah penyelidikan ekstensif yang dilakukan oleh Divisi Investigasi Kriminal Departemen tersebut, detektif memperoleh surat perintah penangkapan pada 11 Mei 2026 melalui kantor Kejaksaan Distrik Jefferson County untuk Jeffrey Scott Towers dari Trustville. Polisi telah menjerat Jeffrey Scott Towers dengan tuduhan pembunuhan tanpa sengaja. Polisi mengatakan bahwa Towers ditahan pada 11 Mei tanpa insiden dan dia dapat membayar jaminan sebesar $30.000. Dan saat ini dia bebas sementara kasus ini masih berjalan melalui sistem peradilan pidana. Pengacaranya telah menanggapi beberapa kritik terkait besaran jaminan tersebut. Karena banyak orang, dan saya sudah melihatnya di kolom komentar, orang-orang telah menyoroti hal itu. Dan mengatakan, untuk seseorang yang dituduh terlibat dalam kematian orang lain, bahkan jika itu adalah pembunuhan tidak disengaja, ada pertanyaan mengapa jaminannya tidak lebih tinggi dan mengapa dia bisa dibebaskan. Kita akan membahas hal itu sebentar lagi di sini. Saya ingin menunjukkan kepada Anda pernyataan yang awalnya dikeluarkan oleh pengacara Jeffrey Scott Towers. Pernyataannya berbunyi, kutip, apa yang terjadi pada Nona Robson adalah sebuah peristiwa tragis. Sementara kami memahami bahwa sistem peradilan harus berjalan, kami tahu bahwa fakta-fakta akan menunjukkan bahwa Tuan Towers tidak memiliki riwayat kriminal, telah menjadi warga negara yang produktif dan terhormat sepanjang hidupnya dan tidak bersalah atas tuduhan ini. Saya ingin memperjelas sebelum kita masuk ke wawancara dengan pengacara Towers, Johnny Amari, yang memberitahu kami bahwa Towers dijadwalkan akan hadir di pengadilan berikutnya pada bulan Juli, bahwa narasi yang beredar tentang apa yang diduga terjadi di rumahnya pada malam di bulan Maret itu berasal dari gugatan perdata yang diajukan oleh korban dalam cerita ini. Kita belum mendengar narasi yang disampaikan oleh jaksa yang menangani kasus pidana ini. Kini telah bergabung bersama kami untuk membahas lebih lanjut kasus ini, pengacara Jeffrey Towers, Johnny Amari. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk bersama kami. Gugatan perdata atas kematian akibat perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh keluarga Whitney Robinson ini. Apa tanggapan Anda terhadap tuduhan yang diarahkan kepada klien Anda? Baik, izinkan saya katakan bahwa kami sudah memperkirakan hal ini. Maksud saya, ini jelas merupakan insiden yang sangat tragis. Dan setiap kali terjadi kehilangan nyawa, pasti akan ada evaluasi tentang Anda tahu apa penyebabnya tentunya, dan berbagai fakta akan terungkap. Tapi tentu saja orang akan menduga adanya gugatan perdata atau gugatan perdata atas kematian akibat perbuatan melawan hukum dalam situasi seperti ini. Jadi Anda tahu, kami memang sudah memperkirakannya. Saya baru saja melihatnya akhir pekan kemarin. Saya belum punya kesempatan untuk berbicara dengan pengacara penggugat, dan saat ini saya juga belum ditunjuk sebagai pengacara perdata. Jadi, sejauh yang saya pahami tentang situasi seperti ini, kemungkinan besar kasus perdata itu akan ditunda sementara kasus pidananya berjalan. Dan dari sisi pidana, maksud saya, dalam gugatan perdata ini, untuk pertama kalinya dijelaskan narasi tentang apa yang menurut mereka diduga terjadi di dalam rumah itu. Mereka mengatakan bahwa klien Anda sedang memamerkan sebuah senjata api antik, sebuah revolver kaliber 22, dan entah bagaimana senjata itu meletus, dan peluru itu merenggut nyawa Whitney. Apa yang telah diceritakan klien Anda kepada Anda dari sudut pandangnya tentang apa yang terjadi malam itu? Ya, saya akan menghindari membicarakan apapun yang telah saya diskusikan dengan klien saya saat ini. Satu hal yang bisa saya katakan adalah, ketika sebuah kasus pidana masih berada pada tahap sangat awal, seperti yang kami alami sekarang, saya rasa dakwaannya baru diajukan minggu lalu. Kami masih menerima informasi seperti orang lain, termasuk Discovery. Kami baru saja mengajukan permohonan Discovery minggu lalu. Permohonan itu dikabulkan, dan kami baru mulai menerima sebagian materi Discovery sekarang. Tapi kami belum punya kesempatan untuk meninjau sepenuhnya dan melihat apa yang kurang,
atau apa yang mungkin masih akan datang. Tapi itu semua adalah bagian dari proses pidana ini, yang memang akan memerlukan sedikit waktu sampai prosesnya tuntas. Tidak, dan saya benar-benar mengerti itu. Saya sangat menghormati. Anda tahu bahwa kita masih menunggu informasi dirilis dari jaksa dalam kasus ini tentang apa yang diduga terjadi. Apa yang bisa Anda ceritakan tentang klien Anda? Pengalaman seperti apa yang dia miliki dengan senjata api? Anda tahu, mungkin saya tidak mengenal klien saya secara pribadi sebelum ini. Jadi itu mungkin sesuatu yang akan saya evaluasi bersama dia. Satu hal yang akan saya katakan tentang klien saya, dia benar-benar peduli pada Nona Robinson. Dan keluarga ini juga peduli padanya. Mereka sangat terpukul. Maksud saya, klien saya benar-benar hancur karena ini. Satu hal yang bisa saya katakan tentang klien saya, dia tidak punya catatan kriminal. Dia tidak menyalahgunakan narkoba atau alkohol. Dan faktanya, kami cukup yakin bahwa laporan toksikologi akan tersedia pada suatu saat yang akan menunjukkan bahwa tidak ada narkoba atau alkohol dalam darahnya pada saat itu. Jadi ini benar-benar hanyalah sebuah peristiwa yang sangat tragis. Kalau kita lihat kembali dan hanya dari narasi yang sudah dijelaskan sampai saat ini, kejadian itu dinyatakan sebagai penembakan tidak sengaja atau kabarnya memang sudah dinyatakan demikian oleh koroner. Dan sekarang dia menghadapi tuduhan pembunuhan tanpa sengaja. Apa yang berubah selama kurang lebih 2 bulan antara saat kejadian ini dinyatakan sebagai kecelakaan hingga sekarang klien Anda didakwa dengan pembunuhan tanpa sengaja? Itu pertanyaan yang wajar. Itu adalah pertanyaan pertama yang diajukan oleh klien saya kepada saya. Dan satu hal, disitulah proses pengungkapan bukti akan sangat membantu untuk menjawab pertanyaan itu. Sampai kita melihat apa yang dilihat berbeda oleh pihak penuntut 2 bulan kemudian. Dan saya mungkin ingin tahu jawaban dari pertanyaan itu sama seperti orang lain, karena ketika peristiwa itu terjadi dan dia dibebaskan tanpa didakwa, kami berharap itu akan menjadi akhir dari kasus pidana apapun. Kami sepenuhnya mengharapkan adanya gugatan atas kematian akibat perbuatan melawan hukum. Tapi di sisi perdata, namun kami pikir itu akan menjadi akhir dari kasus pidana, karena kami selalu percaya pada klien kami. Dan kami selalu percaya bahwa dia tidak melakukan apapun yang ceroboh atau disengaja. Jadi, apa yang berubah dalam 2 bulan terakhir? Saya pikir pertanyaan itu akan terjawab seiring kami mendapatkan lebih banyak informasi dari polisi dan dari kantor kejaksaan setempat. Tidak. Dilaporkan pada malam ketika dia meninggal bahwa seseorang telah ditahan dari rumah tersebut. Itu dianggap sebagai insiden yang terisolasi. Apa saja interaksi klien Anda dengan penegak hukum sejak malam itu hingga sekarang? Klien saya tidak memiliki interaksi apapun dengan penegak hukum setelah malam itu. Jadi, itu akan menjadi kontak pertamanya dengan penegak hukum setelah kejadian tersebut. Tidak ada komunikasi antara dia, benar-benar tidak ada kontak antara dia dan penegak hukum. Dan saya tahu Anda bilang Anda tidak mengharapkan sisi pidananya dengan tuduhan pembunuhan tanpa sengaja ini. Maksud saya, jenis komunikasi seperti apa? Saya rasa tidak ada komunikasi sejak malam itu tentang apakah Anda tahu penyelidikan apapun masih berlangsung atau tidak. Departemen Kepolisian Trussville dan kantor jaksa wilayah cukup tertutup selama beberapa bulan terakhir. Jadi, dan saya tidak ingin mengatakan kami tidak mengharapkannya. Kami berharap tidak akan ada kasus pidana yang muncul dari situ. Apa reaksi klien Anda ketika dia mengetahui bahwa dia didakwa dengan pembunuhan tanpa sengaja? Saya rasa dia kecewa, tapi tidak ada cara bagi saya untuk benar-benar mengungkapkannya sepenuhnya. Dan saya berharap saya bisa. Pria ini lebih sedih tentang apa yang terjadi pada Whitney daripada hal lain yang melibatkan dirinya. Dia sangat terpukul, dia hancur atas kematian Whitney. Jadi, dalam setiap interaksi saya dengannya, itu tidak pernah tentang saya. Itu lebih tentang kenapa, kamu tahu, kenapa ini harus terjadi pada Whitney. Jadi saya tidak tahu bagaimana benar-benar menyampaikan hal itu, tapi itu salah satu alasan saya berbicara denganmu. Karena saya mencoba menyampaikan pesan bahwa dia benar-benar pria yang baik atau memang pria yang baik. Dia mencintai keluarganya dan dia peduli pada Whitney. Dan ini tak seorang pun bisa menduga ini akan terjadi. Ini benar-benar peristiwa yang sangat mengerikan yang terjadi. Bagaimana hubungan dia sebelumnya dengan keluarga Whitney?
Saya tidak tahu, saya rasa mereka sempat menghabiskan waktu bersamanya. Klien saya dan istrinya, mereka sangat menyayangi dia. Jadi menurut saya, itu adalah sesuatu yang membuat mereka senang, karena putra mereka telah menemukan seseorang yang menurut mereka baik, dan mereka bangga putra mereka bersama seseorang. Dan saya tahu hanya ada sedikit yang bisa Anda katakan dan Anda juga masih mencoba memahami semuanya. Tapi, apa yang dia lakukan di rumah pada malam tanggal 7 Maret itu? Saya hanya bisa berspekulasi. Saya sebenarnya tidak tahu. Saya membayangkan itu seperti acara biasa ketika Anda tahu berkumpul dengan teman dan keluarga. Saya hanya bisa berspekulasi, jadi saya tidak mau. Kapan klien Anda? Saya tahu bahwa dia bisa menyetor jaminan $30.000 itu. Apa yang Anda perkirakan akan terjadi selanjutnya dalam kasus ini? Ya, dan satu hal yang memang ingin saya bicarakan dengan Anda adalah soal jaminan. Saya melihat banyak pembicaraan tentang jaminan itu. Alabama memiliki semacam jadwal di mana mereka menetapkan berapa besar jaminan yang direkomendasikan. Em, untuk jenis kejahatan tertentu. Untuk kejahatan kelas B khusus ini, jadwal jaminan yang direkomendasikan adalah $5.000 hingga $30.000. Jadi jaminannya sebenarnya adalah yang tertinggi dalam jadwal jaminan tersebut. Um, untuk langkah selanjutnya dalam kasus ini, Anda tahu akan ada semacam sidang pendahuluan yang akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Kami akan terus mencoba mendapatkan bukti apapun yang mungkin masih belum kami miliki. Dan itu adalah kesempatan di mana kami dan pihak kejaksaan akan membicarakan, Anda tahu, sejauh mana perkembangan kasus ini. Dan setelah itu, keputusan akan dibuat apakah akan mengadakan sidang pendahuluan, apakah kasusnya akan dibawa ke grand jury. Prosesnya kurang lebih sama dengan terdakwa lainnya. Sebenarnya tidak jauh berbeda untuk Tuan Towers. Dalam kasus seperti ini, maksud saya, jenis bukti apa yang Anda cari untuk membantu membangun kasus Anda agar bisa membuktikan bahwa klien Anda tidak bersalah? Jangan lupa bahwa kita akan menuntut negara untuk memenuhi beban pembuktian mereka bahwa dia bersalah. Jadi bukti yang akan kami cari adalah hal-hal yang akan menunjukkan bahwa ada keraguan yang masuk akal bahwa dia melakukan kejahatan. Dan kamu tahu, jelas hal-hal seperti laporan toksikologi menurut saya akan sangat penting. Kamu tahu, kami juga akan menerima beberapa laporan lain dari polisi tentang pernyataan-pernyataan yang mungkin atau mungkin tidak dibuat pada malam itu. Hal-hal seperti itu. Dan ketika kamu melihat, dan sekali lagi saya sadar bahwa hanya ada sedikit yang bisa kamu katakan. Tapi kamu tahu, berdasarkan gugatan perdata bahwa dia diduga memamerkan koleksi senjata antik yang dia miliki. Apakah dia memang orang yang suka memamerkannya? Kamu belum bisa bicara tentang pengalamannya dengan senjata, tapi apakah ini sesuatu yang kamu tahu? Dia suka memamerkan senjata antik. Apakah ini sesuatu yang biasa dia lakukan ketika orang datang ke rumahnya? Iya, itu salah satu hal seperti itu. Saya sebenarnya tidak terlalu mengenalnya secara pribadi sebelum ini, jadi saya tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu dengan pasti. Seberapa sering Anda berkomunikasi dengan klien Anda? Maksud saya, saat Anda menjalani proses ini sekarang, tentu saja ada banyak perhatian pada kasus ini. Orang-orang mulai mengetahui tentang apa yang diduga terjadi dan tuduhan yang sedang dihadapi. Seperti apa yang Anda katakan kepadanya setiap hari seiring proses ini berjalan. Jadi Anda tahu, saya termasuk tipe pengacara seperti itu. Saya menyesuaikan diri dengan klien saya. Ada beberapa klien yang ingin berbicara dengan saya setiap hari. Ada beberapa klien yang hanya meminta saya menunjukkan di mana harus menandatangani. Anda tahu. Dan ada juga yang di antara keduanya. Saya selalu siap sedia, terutama untuk kasus seperti ini yang mendapat banyak perhatian. Saya benar-benar siap untuk klien saya hampir 24 jam sehari. Jadi, itu terserah dia apakah dia merasa perlu berbicara dengan saya atau tidak. Saya tahu Anda bilang dia sangat terpukul, tapi maksud saya, bagaimana Anda menggambarkan keadaannya sekarang? Tentu saja dia sedang menghadapi rasa terkejut akibat kejadian ini. Mungkin juga rasa terkejut karena dia menghadapi tuduhan pembunuhan tidak disengaja ini. Maksud saya, bagaimana dia menghadapi semua perhatian yang datang akibat kasus ini? Dia berasal dari generasi lama yang terbiasa bekerja keras tanpa banyak bicara. Saya rasa dia memang pekerja keras sebelum semua ini terjadi. Saya rasa dia mungkin justru semakin tenggelam dalam pekerjaannya untuk mencoba, kamu tahu, mungkin menemukan sedikit kewajaran dan mengalihkan pikirannya dari beberapa hal.
Tapi saya tidak bisa membayangkan dia bisa melewati banyak waktu tanpa memikirkan hal ini setiap hari. Baiklah, Johnny Amari, pengacara untuk Jeffrey Towers, ini benar-benar kasus yang sangat menyedihkan dari Alabama. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk bersama kami. Kami sangat menghargainya. Hei, saya benar-benar menghargainya. Kita bisa lanjutkan nanti saat kita mendapat lebih banyak informasi. Tapi terima kasih atas kesempatan untuk berbicara ini. Itu saja untuk On The Case yang disajikan oleh Law and Crime. Berlanggananlah ke kami di YouTube dan Spotify. Dan sekarang kami juga streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.